Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Ya, peristiwa pokok apa sih Pak yang terjadi pada saat 30 dan 1 Oktober waktu itu Pak? Apa hal-hal menurut Pak Ruskana yang memang perlu kita diskusikan, kita sampaikan kepada seluruh kerabat desa tentang situasi pokok apa yang terjadi pada saat itu? Saat itu, situasi tersebut, saat di era 60-an, situasi politik di Indonesia itu sedang memanas. Karena terjadi persaingan-persaingan di antara para partai politik itu sendiri, dan juga persaingan antara partai politik dengan elemen yang lain, terutama elemen militer, khususnya Angkatan Darat. Di situ terjadi persaingan, karena masing-masing berpikir ingin memiliki satu kekuasaan politik di Indonesia. Nah, di dalam keadaan kondisi seperti itu, tentu saja ada agen-agen asing atau tangan-tangan asing yang ikut campur, membuat situasi tambah instabilitas keadaannya. Dan memang tugas dari agen-agen asing itu kan membuat situasi di satu negara yang tidak stabil. Untuk itu maka mereka umumnya, ya para agen itu menggandeng para oposan terhadap pemerintah yang sedang berkuasa, atau menggandeng sosok yang memiliki pengaruh dan memiliki kekuatan militer. Seperti dimanapun kalau kita membaca sejarah dunia, coup atau perebutan kekuasaan itu yang didalangi oleh agen asing, khususnya Amerika, itu selalu menggunakan militer. Nah, dan kita lihat misalnya seperti coup yang di Indonesia lah, katakanlah terjadi peristiwa Gestok. Nah, belakangan kan peristiwa Norodom Sihanouk di Kamboja, juga di Pakistan, semua yang bergerak itu dalam militer. Nah, ini bukan hal yang mengherankan bagi saya kalau yang bergerak yang terjadi pada peristiwa Gestok itu menggunakan kekuatan militer juga. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa ini pasti ada campur tangan asing, khususnya CIA. Nah, dan sekarang kan kita lihat setelah dokumen CIA boleh dipublikasi kepada publik, ini sudah terang benderang sekali gerakan 1 Oktober itu justru dirancang dan didalangi oleh asing. Ini sesuai dengan apa analisis Bung Karno. Bung Karno mengatakan bahwa peristiwa Gestok itu bermuaranya 3 masalah. Pertama, lihainya neokolonialisme, yaitu neokolonialisme dan imperialisme dalam memainkan perannya. Kedua, kebelingernya pimpinan PKI. Nah, ingat, keblinger pimpinan PKI, bukan PKI secara lembaga. Dua, adanya oknum-oknum yang tidak benar di dalam negeri. Nah, pertanyaannya siapa itu oknum yang tidak benar di dalam negeri? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Iya kan? Yang perlu dijawab, siapa oknum yang tidak benar di dalam negeri? Nah, pada waktu itu yang saya sering bertanya-tanya pada diri saya sendiri, pada waktu tahun 65, saya berpikir, kenapa Kolonel Latif dan atau Letnan Kolonel itu bertindak sendiri tanpa sepengetahuan presiden? Padahal si Untung itu kan termasuk Cakrabirawa, pimpinan Komandan Batalion Cakrabirawa, artinya pengawal presiden. Kenapa dia tidak bertindak di luar pengetahuan presiden? Itu juga perlu dipertanyakan. Di dalam prosedur militer, kan kalau ada apa-apa kejadian apa atau informasi penting tentang hal-hal dilaporkan kepada pimpinannya. Itu pertama. Kedua, dalam Sumpah Prajurit dan Sabta Marga disebutkan bahwa seorang prajurit taat dan patuh kepada perintah atasan mengenai kedinasan. Bung Karno itu posisinya sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata saat itu.
Artinya Soeharto dan lain sebagainya itu adalah anak buahnya anak buah, harus patuh kepada komando Bung Karno. Saya masih ingat persis pada waktu tanggal 3 Oktober Bung Karno merencanakan ciptakan suasana tenang dan tertib. Dan itu juga ya maaf ya, saya menyinggung sendiri interrogator yang justru ditanyakan kepada saya. Interrogator bertanya kepada saya, kenapa Gerakan Pemuda Indonesia waktu itu tidak membantu ABRI dalam menumpas PKI? Waktu itu saya jawab, kami adalah pelaksana ajaran Bung Karno. Dan perintah Bung Karno pada waktu ciptakan suasana tenang dan tertib. Nah, kalau kami ikut-ikutan membantu tentara menumpas PKI, kami berarti tidak menciptakan suasana tenang dan tertib. Nah, itu poin yang saya pegang sampai hari ini. Kedua, selanjutnya, juga saya berpikir Kolonel Latif, Letnan Kolonel Untung, Suparjo, Brigjen Suparjo, mereka itu adalah perwira-perwira militer. Kenapa gerakan yang dilakukan oleh mereka itu bukan seperti gerakan militer? Ya, contoh soal seperti begini. Kalau memang mereka itu artinya mau menggulingkan pemerintahan yang sah, kenapa yang diculik itu jenderal-jenderal kertas? Artinya jenderal-jenderal yang tidak membawahi kekuatan militer. Kenapa mereka Soeharto yang memiliki sebagai Panglima Kostrat bisa luput? Padahal Soeharto waktu itu sebagai Panglima Kostrat yang memiliki kekuatan militer harusnya ikut dalam daftar itu. Nah, ini kenapa bisa lolos? Kenapa juga misal Sarwoedi yang membawahi pasukan juga lolos? Nah, itu yang selalu jadi pertanyaan. Bukankah ini ada desain, ada rancangan, ada bahwa gerakan 30 September atau Gestok itu adalah gerakan boleh dikatakan kudeta yang gagal. Dirancang seperti itu. Jadi saya terus sampai hari ini saya selalu membantah bahwa Gestok itu bukan tragedi. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.